Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di materi kita tentang data science. Hari ini akan kita melanjutkan materi kita yang sebelumnya yang telah kita pelajari tentang data analisis yang univariat. Hari ini kita akan membahas secara singkat tentang multivariat itu ya. Lanjut. Learning objektifnya adalah yang pertama adalah kita menentukan analisa data multivariat. Terus menggambarkan analisis regresi berganda dan beberapa analisis diskriminan. Di sini nanti ada yang namanya regresi berganda itu sering kita sebut juga yang namanya nanti multivariabel ya. Nah, nanti ada yang namanya multivariat, ada multivariabel. Hampir mirip ya, hampir sama ya ininya. Terus kita akan mempelajari tentang analisis faktor dan analisis clustering. Ini juga menjadi concern-nya untuk data-data yang multivariat. Kenapa dikatakan analisis faktor? Karena faktornya banyak, gitu ya. Karena udah multi, jadi kita akan menganalisa faktor yang satu dengan faktor yang lain, gitu ya. Seperti itu. Dan kita menganalisa klaster. Kita bisa mengklasterkan sesuatu data kita itu berdasarkan apa, gitu ya. Gunanya apa? Kita untuk memudahkan mengambil keputusan bahwa misalkan ini masuk klaster satu, ini klaster 2, klaster 3 gitu ya, dari kumpulan data kita yang banyak, yang bervariasi, yang memiliki atribut yang banyak, yang multivariat gitu ya. Terus juga kita bisa mendapatkan apresiasi pemetaan persepsi. Nah, ini rata-rata menggunakan ke text mining, kita bisa mengambil data-data atau eh, pendapat orang di media sosial, kita bisa memklasifikasikan, bisa juga kita petakan atau kita kelompokkan gitu ya. Mana misalkan kalau kalian punya barang, Anda pasarkan, Anda bisa menganalisis apakah produk Bapak Ibu Bapak kalian bisa diterima oleh konsumen gitu ya. Nah, dia dan nanti dari cara mereka mengunjungi website kita atau uh, uh, shop online kita ya, yang web kita gitu ya. Ada misalnya karakter orang itu ketika dia masuk ke web kita, dia langsung belanja. Ada juga ketika kita ada konsumen yang lihat hanya lihat-lihat aja terus gitu ya. Ada lagi ada orang sering lihat masukin di di keranjang tapi nggak bayar-bayar. Itu bisa kita analisis nanti mana yang paling paling bagus apa namanya yang paling eh, apa namanya data bahwa kita lihat nanti dari konsumen itu potensi apa yang bisa kita perbaiki ke depannya biar konsumennya bisa meningkat dan penjualan kita juga bisa meningkat. Nah, juga bisa nanti ada namanya analis bersama. Jadi 1 sampai 5 ya, 1 sampai 5 ini adalah learn objektifnya untuk yang multivariat ya, gitu. Nah, apa itu multivariat gitu ya? Multivariat itu adalah prosedur statistik yang secara bersamaan menganalisis beberapa pengukuran pada setiap individu atau objek yang teliti. Singkatnya, kita menganalisis bersamaan ya dengan beberapa pengukuran. Apa saja yang kita ukur? Bisa menggunakan regresi berganda, bisa analisis diskriminan, bisa analisis klaster, bisa analisis faktor, bisa pemetaan perseptual, bisa analisis bersama. Nah, terhadap apa? Bisa ke individu atau objek yang akan kita teliti gitu ya. Seperti itu. Nah, multivariat ini adalah perpanjangan atau kalau univariat ini kan dua variabel, satu variabel dan ada bivariat. Jadi ini yang lebih kompleksnya dikatakan dengan multivariat gitu ya. Nah, apa itu multivariat gitu ya? Analisis multivariat, metodologi statistik untuk menganalisis data dengan pengukuran pada variabel. Ini adalah metode statistik ya. Untuk apa? Menganalisa data. Analisa data kan banyak kan gitu kan. Berupa apa? Yang tadi, yang
Yang slide sebelumnya tadi berupa apa? Tadi yang tadi ada yang multiregresi gitu ya, regresi berganda, ada yang analisis diskriminan tadi ya. Nah, dengan mengukur variabel banyak nih, kuncinya di sini adalah variabel banyak. Itu adalah multivariat ini gitu ya. Itu yang dikatakan dengan multivariat. Nah, kalau ilustrasinya seperti ini, kita masukkan input beberapa variabel ya. Jangan satu variabelnya. Kalau satu mah berarti masuk univariat gitu ya. Nah, berarti inputnya ini berarti banyak variabel gitu ya. Gitu. Banyak ya variabel gitu ya. Ya, makanya kategorinya multivariat gitu ya. Banyak variabel. Jadi intinya lebih dari satu ya. Itu dikatakan multivariat. Nah, setelah itu kita masukkan dalam proses, bisa faktornya ini bisa uncontrollable factor dan sama controllable faktor. Bisa apa namanya variabel-variabel yang kita gunakan itu bisa juga kita, yang ada di sini yang akan kita olah itu kategori masih kategori controllable faktor karena variabelnya sudah kita dapatkan. Tapi ya banyak sekali uncontrollable faktor yang tidak bisa kita analisis sehingga outputnya kurang maksimal gitu ya. Ya mungkin kalau saya kasih contohnya kan, misalnya kita prediksi cuaca gitu ya, hujan, cerah, apa berawan gitu ya. Kan banyak sekali saat ini yang kita temukan itu ketika kita memprediksikan, kita lihat apa namanya cuaca itu, oh ini mendung nih, bakal hujan nih gitu ya. Kita bisa ngomong itu kan karena belajar dari data yang kemarin. Ternyata tidak gitu ya. Nah, yang kenapa dia biasanya sudah hujan, ternyata tidak, berarti ada variabel uncontrollable factor ya yang menentukan sehingga dia tidak hujan gitu ya. Nah, ini yang makanya di sini kita harus apa namanya mempelajari di mana di analisis datanya ini gitu ya. Nah, ini adalah outputnya. Tujuan kita kan mendapatkan output yang berkualitas dengan banyak variabel kan gitu kan. Ternyata sudah banyak variabel, ternyata masih ada variabel yang tidak bisa kita kontrol gitu ya. Seperti itu. Nah, kenapa sih kita harus belajar multivariate analisis ini ya? Adalah kita akan memahami tentang fenomena sosial atau fisik. Harus diuji dengan mengumpulkan dan menganalisa data. Ya, inilah kenapa kita belajar analisis. Terus karena kompleks ya, kompleks sekali. Sebagian besar dari fenomena membutuhkan peneliti dan mengumpulkan pengamatan yang banyak variabel yang berbeda. Inilah kenapa kita belajar multivariate analysis. Kalau bahasa singkatnya, ya saat ini sudah kompleks permasalahannya gitu loh. Data kita sudah kompleks. Makanya kita butuh pendekatan-pendekatan yang multivariate analisis ini gitu ya. Begitu. Nah, contohnya apa sih aplikasinya yang kita gunakan di lapangan gitu ya. Application example-nya itu adalah apakah satu produk lebih baik dari produk lain. Nanti bisa kita analisa dengan menggunakan multivariate analysis ini. Bisa juga faktor mana yang lebih baik, yang lebih penting untuk menentukan kinerja suatu sistem. Nah, contohnya kalau saya bilang contohnya gini, eh, contohnya kita buat ada harga rumah, ya, ada tipe, ada lokasi. Berarti kan faktornya ada dua, ada variabel itu kan berarti misalnya eh, kan misalnya harga rumah gitu ya. Berarti ini adalah berdasarkan terhadap tipe rumah gitu ya, tipe sama tambahkan dan variabel misalnya lokasi gitu ya. Berarti kan kita lihat nanti ini harga ini bisa apakah yang dominan nanti faktor tipe atau lokasi yang menentukan harga ini naik atau turun gitu ya. Nah, seperti itu. Itu bisa kita lakukan. Itu bisa kita menentukan mana. Di antara ini, apakah lokasi yang menentukan harga, apakah tipenya. Ketika dia lokasi, gitu ya,
berapa hubungannya terhadap tipe ini gitu ya. Itu juga bisa kita ukur dengan metode-metode multivariat analisis ini gitu ya. Seperti itu. Terus bagaimana cara mengklasifikasikan hasilnya ke dalam bentuk klaster atau kelompok gitu ya. Ternyata kita juga bisa mengklasifikasikan hasilnya dan mengelompokkan seperti yang tadi. Kita mau mengelompokkan mahasiswa yang IPK-nya di bawah 2 atau antar 2 ke 3 gitu ya, bisa kita kelompokkan. Tujuannya apa? Kita akan melihat seberapa besar apa namanya yang banyak di setiap kelompok itu gitu ya. Nah, kita juga bisa mencari hubungan antar variabel. Kalau misalnya variabel tipe sama variabel lokasi gitu ya, bisa kita apa sih hubungannya gitu ya, seperti itu. Nah, apa sih kegunaan utama dari multivariate analisis ini gitu ya? Adalah tujuan utamanya itu adalah kita mengurangi data yang namanya dimensional reduction dimensional data. Data kita yang besar gitu ya, misalnya 1 juta data dengan atribut 50 gitu ya, itu bisa kita reduksi gitu ya. Itu salah satu tuh kegunaan utama dari multivariate ini. Nah, alias menyederhanakan strukturnya gimana gitu ya. Tapi ketika kita mengurangi data atau menyederhanakan struktur, apa namanya tidak mengurangi informasi dari data kita yang lamanya gitu ya. Ya setelah kita kurangi itu gitu ya. Makanya materi sebelumnya kita belajar tentang bagaimana membuat sampling gitu ya. Bisa ke sampling bentuk klaster gitu ya. Ada sampling kita lihat dari data kita yang ada kemarin ada beberapa macam tuh. Kita udah belajar sampling data gitu ya. Terus untuk menyortir ya dan pengelompokan. Inilah tugas utamanya. Terus investigasi ketergantungan antar variabel. Ternyata bisa juga prediction. Bisa juga kita mengkonstruksi atau pengujian hipotesis. Inilah kegunaan utama dari multivariate analisis. Berarti sangat baik ya, sangat banyak ya yang kita bisa kerjakan ketika data kita mau kategori multivariat dengan metode-metode analisisnya gitu ya. Nah, ini contoh data yang array. Ini ya, sering Anda lihat ya. Array ini X11, X12. Ini data pertama, kolom baris pertama, kolom pertama gitu ya. Baris pertama, kolom kedua, baris pertama, kolom ke K gitu ya. Dan seterusnya. Ini contohnya array. Kalian tahu. Ini juga masuk kategori multivariat ya. Multivariat ya. Kalau ada data-data seperti ini, Anda bisa mendefinisikan bahwa ini data kategori multivariat. Terus next ya. Nah, deskriptifnya adalah ini. Statistiknya gimana? Ringkasan angka, kita bisa meringkas angka untuk menilai informasi yang terkandung dalam data kita. Dengan apa kita meringkas data itu? Kita bisa menggunakan sampel mean, sampel variance, sampel standar deviasi, sampel kovarian, sama korelasi Bayesian. Ini biasanya kita simbolkan dengan X, gitu ya. Varian itu misalnya dengan X, S ya. Nah, ini ada misalnya SD biasanya disimbolkan ya. Kovarian itu misalnya kalau nggak salah S apa gitu ya. Ini kan karena varian sama ini kan hanya kuadratnya ya. S ini kalau nggak salah SN ya kalau nggak salah. Nah, terus korelasi itu biasanya kita menggunakan R gitu ya. Ini simbol-simbol biasanya. Bisa nggak Pak nanti kalau kita menggunakan simbol yang silakan aja, cuma harus nanti konsisten gitu ya, seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat sampel mean ini adalah rumusnya, ya. Sampel varian ini adalah rumusnya, gitu ya. Yang sudah kita pelajari kemarin di univariate juga rumusnya sama, cuma ini variabelnya lebih dari satu gitu aja gitu ya. Nah, SK nih, varian itu SK ya, varian. Terus
Nah, yang ini adalah kovarian SI ya, sorry. Tadi SI, berarti yang SIK itu yang kovarian. Korelasi itu adalah R gitu ya. Nah, itu rumusnya ini. Anda bisa lihat. Terus ada standar nilai, ya standar nilai yang digunakan di dalam multivariate analysis. Biasanya berpusat pada 0, unit standar deviasi. Terus koefisiennya korelasi sampel dapat dianggap sebagai kovarian sampel dari dua variabel standar. Nah, ini cara mengukur koefisien korelasinya. Ya, ini JK dikurangin ini mean tadi kan, dengan K dibagi akar SKK gitu ya. Kayak gitu ya. Nah, terus ini yang kovarian tadi kan diakarkan gitu ya. Nah, apa sih ciri properties of sample correlation coefficient itu apa sih cirinya gitu ya? Ini ciri dari korelasi itu. Tadi yang R tadi ya. Cirinya itu kalau kita dapatkan harus nilainya antara -1 sampai dengan 1. Terus besar pengukuran kekuatan association linear, berapa sih kekuatan besarnya gitu ya. Terus tanda menunjukkan arah asosiasinya gimana gitu ya. Kuat, lemah, apa gimana gitu ya. Terus nilai tetap tidak berubah jika ini XJI dan XJK diubah menjadi XYJI sama dengan XJI plus B. Terus plus dan YJK sama dengan C XJK plus D. Masing-masing asalkan nilai A dan C itu memiliki tanda yang sama. Gitu ya. Nilai konstanta yang C dan A itu memiliki tanda yang sama. Nah, ini ya cirinya gitu ya, dia tahu. Nah, ini adalah aplikasi yang digunakan di dalam multivariate analisis itu. Anda bisa menggunakan SPSS. Kalau kita mau belajar, silakan dengan Anda install, kalau nggak salah ini gratis ya. Di situ sangat mudah sekali, tinggal kita klik aja gitu ya. Terus ada di sini multiple regression analysis define. Definisinya adalah ini yang dikatakan regresi berganda yang datanya multivariat gitu ya, seperti itu. Untuk memprediksi tingkat atau besarnya variabel dependen berdasarkan tingkat lebih dari variabel independen. Ini adalah rumusnya, rumus umumnya ya. Nah, kalau kemarin kita di univariat atau regresi linear, kan cukup sampai di sini kan. Y sama dengan A plus B1BX gitu ya. Kalau kita regresi linear. Karena ini banyak X-nya, banyak variabelnya ini kan. Variabel ini X ini ada variabelnya ya. Variabelnya X ini variabel kedua gitu ya. Nah, variabel 1, ini variabel 2 gitu ya. Ini adalah variabel 3 dan seterusnya sampai dengan variabel n. N itu udah berapa? Tergantung berapa yang kita miliki gitu ya. Di mana y itu adalah dependent variabel, variabel terikat ya. Ya, terikat ya dengan prediktor ya, dengan faktornya gitu ya. A itu adalah estimasi konstanta, berapa mau kita prediksikan nilai konstannya gitu ya, konstantanya. B itu adalah koefisien prediktor tiap variabel ya. Terus X dikurangin XN itu adalah prediktor variabelnya, gitu ya, dari rumus ini. Nah, di sini adalah ya possible application of multiple regression. Yang mungkin aplikasi regression itu adalah gitu ya, buat apa gitu ya, bisa kita kerjakan gitu ya. Kita bisa memperkirakan efek dari variabel bauran pemasaran terhadap penjualan saham. Gitu. Ini bisa aplikasinya ya. Berarti kalau orang saham sangat sangat dibutuhkan untuk pemahaman
multi regression ini gitu ya. Kurang lebih kan gitu kan. Nah, terus memperkirakan hubungan antara faktor demografis dan psikologis. Ini juga dibutuhkan yang namanya multiple regression ini. Bisa juga kita menentukan pengaruh relatif elemen kepuasan individu terhadap pada kepuasan terhadap keseluruhan. Berarti kepuasan seseorang terhadap komunitasnya gitu ya, bisa kita hitung juga. Terus juga kita bisa mengukur hubungan antara berbagai variabel klasifikasi seperti usia dan pendapatan. Data bisa juga variabel-variabel klasifikasi atau kategori ya. Terus juga bisa menentukan variabel mana yang memprediksikan penjualan suatu produk. Nah, ini banyak nih, apalagi sekarang di mana di e-commerce seperti Bukalapak, Shopee, Tokopedia pasti banyak menggunakan model-model analisis multivariat ini. Dan kita harus paham gitu ya. Kalau kita udah paham multivariatnya, kita mau bikin nanti modelnya bentuk machine learning itu akan lebih mudah begitu ya. Nah, contohnya ini sangat sederhananya ya. Nah, di sini adalah misalnya ini variabel satu ya, variabel satu, variabel dua, ini y ini adalah target itu ya, ya tujuannya gitu ya. Nah, contohnya soal kita seperti ini. X1-nya 8, X2-nya 125, Y-nya ini. Soalnya sampai di sini misalnya, soalnya sampai di sini. Ya, ini adalah total ya. Ini total. Nah, Anda buat tabel di sini, ini menggunakan Excel ya. Kalau menggunakan Excel, habis ini kita hitung namanya X1 kuadrat. Ini kita kuadratkan. 8 ini dikuadratkan. Ini ya. Terus ini X2 kuadratkan dari ini. Berarti 125 kali 125 kita dapatkan adalah 15.625. Terus Y kuadrat ini kita kuadratkan. Berarti 37 kali 37 itu kita dapatkan 1369 gitu kan. Terus X1 kali Y, X1 kali Y berarti 8 dikali 37. Kita dapatkan 296 gitu ya. Terus X2 kali Y, 125 dikali 37. Kita dapatkan adalah 4.625. Terus X1 kali X2 berarti 8 dikali 125. Kita dapatkan adalah 1000. Setelah kita hitung semua, kita totalkan. Gitu ya, ini totalnya. Nah, di sini N ini adalah jumlah data kita. Satu ya, 1 sampai 12 gitu kan. Gitu ya, sampai 12. Nah, X1 kuadrat, jumlah X1 kuadrat itu adalah ini. Bisa kita hitung. Mencari yang ini menggunakan yang ini. Mencari yang ini menggunakan yang ini. Mencari yang ini menggunakan yang ini. Mencari yang ini menggunakan yang sorry, ini X2-nya nih. Ini X1 dikali X2 menggunakan yang ini gitu ya, yang ini gitu ya. Nah, gitu. Ini X2-nya, ini X1-nya, sorry, ini X1, XY kuadratnya adalah ini, gitu ya. Jadi sini, ini rumus formulanya ya. X2 pangkat 2 itu adalah ini, ya. X1 kuadrat itu adalah ini, gitu ya. Nah, X2 ini, X2 kuadrat ini ya, ya kayak gitu. Nah, kayak gitu ya, dihitung. Di Excel-nya langsung nanti keluar hasilnya otomatis ya. Nah, setelah itu kita hitung nilai B1, B2, B3 gitu ya. Kenapa Pak B-nya cuma 2? Kan cuma tadi 2 variabel tadi ya. Menyangkut berarti B1 sama B2 gitu ya. Nah, ini formulanya mencari B gitu ya. Nah, mencari B itu adalah ini rumusnya. B1 itu adalah ini rumusnya. Berdasarkan slide yang tadi udah ada kan. Anda hitung dari yang di sini. Nilai-nilai ini gitu ya. Nilai-nilai dari sini gitu ya. Nah, yang ini kita hitung dari ini. Ya, yang ini kita hitung dari ini.
kita dapatkan adalah nilainya adalah ini. A-nya 28,3, B2-nya 0,05, B1-nya adalah 0,51 bla bla gitu ya. Nah, habis itu kita harus bisa menginterpretasikan, kita artikan gitu ya. Ya, ini adalah contohnya A yang 28,32 itu artinya tanpa dipengaruhi variabel apapun. Berarti ini variabel dependen apa ya? Independen ya hasilnya ya. Nah, ini berat ikan adalah sebesar 28,32. Terus B1-nya artinya ketika 0,52 setiap kenaikan jumlah makanan ikan sebesar satu, naik satu ya, satu satuan, maka nilai berat ikan itu akan naik sebesar 0,53 kg dengan variabel panjang ikan dianggap konstan, waktu tidak berubah ketika di B1 gitu ya. Kalau di B2 sama dengan 0,05 artinya setiap kenaikan panjang ikan 1 mili maka berat ikan akan naik 0,05 kg jika jumlah makanan dianggap konstan. Nah, ini yang artinya ya. Jadi dari data yang mana? Yang tadi yang ini soal yang ini, ya, yang ini bisa kita ambil kesimpulan tadi yang meneruskan yang ini, ya, yang ini ya, seperti itu. Nah, itu implementasinya ya, sederhana. Nanti saya buat yang Excel-nya nanti, yang contoh yang lain yang mudah ya. Terus bagaimana kita mengukur apa namanya metode analisis yang regresi itu, multiple regresi. Kita menggunakan R kuadrat ya. R kuadrat itu nilainya antara 0 sampai hingga 1. Kalau Anda menemukan nanti R kuadratnya 2, 3 berarti ada yang salah Anda menghitungnya gitu ya. Nah, di sini adalah tujuannya adalah itu R kuadrat itu adalah memberikan ukuran presentasi variasi dalam variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel variasi dalam variabel independen. Jadi mengukur metode regresi berganda itu terhadap data yang kita miliki gitu ya. Ini cara mengukurnya berhasil apa tidak, begitu ya. Bisa juga kita menggunakan regresi koefisien, namanya juga dengan B-value. Nilai yang menunjukkan efek variabel independen, individu, dan variabel dependen. Tapi yang biasanya orang menggunakan ini, yang sering umumnya. Tapi ini juga boleh, gitu ya. Seperti itu. Nah, ada dummy variabel. Dummy variabel itu variabel yang kita buat tambahannya, ya. Ini ada dummy. Ibaratnya bikin variabel baru, gitu ya. Seperti itu. Buat apa? Kalau nanti hasilnya ini variabel independen skala nominal dikotomis diubah menjadi variabel dummy dengan mengkodean satu nilai. Variabel independen berskala nominal seperti jenis kelamin, pekerjaan, perkawinan, dan ras ya. Ini dummy. Terus apa sih masalah yang sering kita temukan menginterpretasikan multiple regresi itu? Nah, ini potensi para masalah yang paling potensial. Itu adalah collinearity. Nah, apa itu korelasi variabel independen satu sama lain gitu ya. Ini yang dikatakan dengan collinearity. Nanti kalau Anda penelitian menggunakan regresi berganda, nanti kalau tanya gini, multicollinearitasnya antar variabelnya gimana gitu, harus bisa kita pahami. Nah, terus dapatkah bias B memperkirakannya ya. Terus ada causation. Regresi tidak dapat membuktikan sebab akibat. Ini permasalahan-permasalahan. Terus ada skala of coefficient. Coefficient dapat dibandingkan hanya jika diskalakan dalam unit atau data yang sama telah disandarkan. Terus ada sample size. Nilai R kuadrat dipengaruhi oleh jumlah variabel prediktor relatif terhadap ukuran sampel. Jumlah pengamatan harus sama dengan setidaknya 10-15 kali jumlah variabel prediktor. Nah, ini adalah apa namanya yang sering potensialnya ya, potensial apa tadi potensial problem misalnya gitu ya. Ada 4 ya.
Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat penjelasan singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.